Video amatir ini merekam mobil pameran di Mall of Indonesia Kelapa Gading, Jakarta Utara menabrak tembok. Tak disangka pengemudinya merupakan seorang bocah 5 tahun yang tak sengaja menginjak pedal gas dari mobil listrik seharga Rp488 juta. Kejadian ini sempat mengejutkan, nyaris menabrak pengunjung mal. Usai kejadian, pihak penyelenggara dan keluarga sang bocah telah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Petugas pun memastikan tak ada korban dalam kejadian ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kendaraan berplat nomor dinas TNI ini sempat menolak dan berusaha kabur dari razia, namun petugas sigap mencegat di depan mobil dan menilang pengemudi. Satu persatu kendaraan dinas pemerintah maupun militer dan Polri serta mobil pribadi yang melintas di jalur busway koridor 5 Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Senin pagi ditilang petugas gabungan. Puluhan sepeda motor berhasil kabur dari celah pembatas busway, namun tidak bagi kendaraan roda 4. Kendaraan pelanggar didominasi kendaraan dinas pemerintah. Kegiatan operasi obstructed busway yang dilaksanakan rutin dari Puspom TNI. Kita ada perbantuan dari TNI Polri, dari Pemdam Jaya, kemudian dari Puspomal, dari Posmau. Untuk sasarannya adalah TNI Polri dan masyarakat yang memasuki jalur busway. Jalur busway seharusnya steril dari kendaraan termasuk kendaraan dinas TNI Polri dan pemerintah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Rumah artis Via Valen di Sidoarjo, Jawa Timur digeruduk warga. Adik Via Valen diduga terlibat penggelapan motor. Dikejar warga, perampok nasabah bank menyebar uang hasil rampokan ratusan juta di jalan kota Jambi. Halo pemirsa, pasca MK menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres, KPU RI akan menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Rabu besok. Saya Fazilah Khairunisa, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Perampokan nasabah bank dengan modus pecah kaca mobil terjadi siang hari. Dikejar warga, perampok menyebar uang hasil rampokan ratusan juta ke jalan. Warga Desa Baru Muara Sebo, Kabupaten Muaro Jambi meringkus pelaku perampokan nasabah bank dengan modus pecah kaca yang nekat beraksi di siang hari saat ramai warga. Pelaku pun sempat menebar uang untuk menghindari kejaran massa. Kejadian berawal saat korban baru mengambil uang di bank dibuntuti oleh pelaku. Saat korban berhenti di rumah makan, pelaku langsung beraksi dan diketahui warga. Satu dari dua pelaku ditangkap nyaris diamuk warga, sementara rekannya berhasil melarikan diri. Pelaku saat itu berpura-pura menjadi nasabah juga. Disitulah dia mengintai nasabah yang ngambil uang. Pada saat itu korban kebetulan ngambil uang sebanyak 250 juta. Kebetulan korban melihat aksi pelaku. Memang sudah dari awal korban mencurigai pelaku ini mepet terus pada saat di bank. Disitulah tidak dirampok. Pelaku kini ditahan, masih menjalani pemeriksaan. Polisi masih memburu satu pelaku yang kabur. Diduga komplotan ini merupakan spesialis pencurian modus pecah kaca, mengincar warga yang baru mengambil uang di bank. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Rumah artis Via Valen di Sidoarjo, Jawa Timur digeruduk warga. Warga meminta pertanggungjawaban keluarga Via Valen terkait dugaan penggelapan motor yang dilakukan oleh adik Via Valen. Sejumlah warga Senin malam hingga dini hari menggeruduk rumah artis dangdut Via Valen di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga mendatangi rumah Via Valen meminta pertanggungjawaban Raffi, adik kandung Via Valen yang diduga menggelapkan motor warga. Kejadian berawal saat Raffi meminjamkan uang pada seorang warga dengan jaminan motor.
Namun saat pemilik motor berusaha mengembalikan uang dan mengambil motor jaminannya, ternyata motor pun sudah tidak ada, Raffi pun hilang. Polisi di lokasi memastikan Via Valen dan keluarganya tidak ada di rumah. Datang ke sini untuk menanyakan pertanggungjawaban Mas Raffi. Jadi sebenarnya teman-teman ke sini ini bukan hanya sekedar rame-rame, cuman bentuk sebuah solidaritas gitu. Kalau memang ada itikat baik dari keluarganya Mas Raffi, monggo diselesaikan dengan baik. Warga telah mengirimkan somasi ke keluarga Via Valen mengancam akan melaporkan kasus dugaan penggelapan motor ini ke polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melapor. Pemirsa, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional di Jakarta masih mahal. Kenaikan mencolok pada bawang merah menjadi Rp65.000 per kilogram. Dan berikut laporan Nisa Sahib dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemirsa, pasca Lebaran 2024, harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan seperti bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Dan di tempat saya melaporkan, yakni di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga sejumlah bahan pangan yaitu bawang merah yang biasanya dijual dengan harga Rp40.000 kini menjadi Rp65.000, dan untuk bawang putih sendiri yang biasanya dijual dengan harga Rp40.000 kini menjadi Rp60.000, dan untuk bawang bombay yang biasanya hanya dijual dengan harga Rp28.000 per kilo kini menjadi Rp48.000 per kilogramnya. Dan tercatat dari data panel harga Badan Pangan Nasional, bahkan per hari ini di DKI Jakarta harga bawang merah menyentuh angka Rp80.000 per kilogramnya. Dan salah satu pedagang di sini juga mengaku kenaikan sejumlah pangan seperti semua jenis bawang, dari bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay memang sudah mengalami kenaikan harga dari Ramadan 2024. Lonjakan kemungkinan terjadi dari pedagang yang memang belum kembali dari kampung halaman setelah mudik Lebaran 2024. Hal ini membuat stok dari semua jenis bawang pun akhirnya menipis. Sebab para pedagang yang memang belum kembali berdagang adalah sumber dari pasokan bagi pengecer kecil. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, faktor cuaca diduga jadi penyebab naiknya harga bawang merah di sejumlah daerah. Petani bawang merah di Brebes mengeluhkan turunnya panen akibat cuaca tak menentu. Pasca Lebaran, harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Bandung naik 2 kali lipat. Saat ini bawang merah dijual Rp70.000 per kilo. Padahal harga normal hanya Rp35.000 per kilogram. Selain bawang merah, bawang putih juga naik dari Rp38.000 per kilo, saat ini menjadi Rp48.000 per kilo. Harga bawang merah diperkirakan akan terus naik karena terbatasnya pasokan dari petani, sementara permintaan konsumen tinggi. Sekarangnya 70.000 per kilo. Pasokannya kurang dari Brebes. Meski harga bawang merah terus naik, namun tidak semua petani bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menikmati keuntungan lebih. Pasalnya cuaca yang tidak menentu mengakibatkan jumlah panen turun. Sebelumnya, dari lahan seluas 1/4 hektar dapat menghasilkan bawang merah minimal 1,5 ton. Namun sekarang hanya dapat menghasilkan 800 kg hingga 1 ton saja. Faktor cuaca juga mengakibatkan kualitas bawang hasil panen menjadi buruk. Karena ini banyak yang rusak lah, produksi turun. Karena apa ini, Pak? Faktor ini cuaca di daerah sini. Saat cuaca normal di tingkat petani, bawang merah kualitas super laku terjual Rp40.000 per kilo. Tim kontributor iNews melaporkan.